Ya, Shalom. Kalau boleh mic-nya dibuka terus ya. Oke, Oke, shalom. Shalom, salam Shalom. Seventina, salam Sebari. Shalom, Shalom Kak. Kak Ya, Irwan. oke. Ya, untuk teman-teman yang menonton video ini adalah bagian dari konten podcast online dengan judul Apa Arti Persahabatan atau Arti Seorang Sahabat. Sebelum kita memulai bercakap-cakap dengan Seventina dan Sebari tentang persahabatan, saya minta Seventina untuk membuka kita dalam doa. Oke. Sebelum kita memulaikan acara kita, diskusi kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa, Allah kami yang hidup dan yang luar biasa. Pada malam hari ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kami boleh berkumpul secara virtual saat ini. Kini Bapak, sebentar kami akan diskusi tentang arti persahabatan. Biarlah pembahasan kami pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami yang lain yang mungkin menjalin hubungan persahabatan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami bahas pada malam hari ini berkenan dengan harapan-harapan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima Amin. kasih untuk Seventina. Sebelum kita banyak berbicara tentang persahabatan, ini podcast online, jadi podcast itu biasa aja ya, ngobrol-ngobrol biasa gitu, nggak usah terlalu tegang atau takut salah jawab atau gimana, jawab apa adanya saja. Hari ini itu kita bahas tentang persahabatan. Banyak orang berteman dengan berbagai kalangan, tetapi jarang sekali orang mengakui itu sahabatnya. Nah, malam ini saya mau tanya dulu, kalian ini benar-benar bersahabat atau gimana? Iya benar, Pastilah. murni, benar-benar. Murni persahabatnya. Oke lah. Oke, kalau kalian bersahabat, tapi sebelum kita masuk pembahasan persahabatan, saya minta kalian perkenalan diri dulu secara singkat. Mungkin dari Sebari dulu. Singkat aja, setengah menit. Nama aja ya Kak? Nama, asal dari mana, segala macam. Singkat aja. Oke. Perkenalkan, nama saya Sebari Deli. Saya dari Nias. Saya sekolah di ST Immanuel Nusantara, Jakarta. Oke. Kalau Seventina? Oke, perkenalkan nama saya Seventina Hareva, sama asalnya dari Nias, tinggal di daerah Tangerang saat ini, dan kita berdua ada nama panggil sih, saya Maron dan dia Grey. Oke. Terima kasih sudah memperkenalkan duluan ya, padahal itu tadi masuk dalam pertanyaan. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, ini bicara tentang persahabatan. Menurut Seven, sahabat atau seorang sahabat itu apa sih bagi kamu? Sahabat itu kalau menurut aku sendiri sih apa adanya, terus menerima dan juga menutupi kekurangan yang lain. Mungkin ketiga kalimat itu bisa melengkapi. Menerima, menutupi kesalahan. Apa adanya, menerima dan menutupi kesalahan yang lain. Oh, jadi berbohong demi sahabat. Oh, tidak seperti itu sih sebenarnya. Maksudnya ini lebih, aku ngomongnya tadi kekurangan, bukan kesalahan, menutupi kekurangan. Jadi kan terkadang teman kita kurang, jadi ditutupi. Kalau Sebari, menurut kamu seorang sahabat, bukan persahabatan, seorang sahabat itu seperti apa sih bagi kamu? Ya, seorang sahabat itu menurut saya seseorang yang mendewasakan, habis itu memberikan pengaruh positif dan mensupport kita agar kita terus maju. Oke. Tapi kalian ini bersahabat dari tahun berapa? Atau dari kecil kalian udah bersahabat? Awal-awal corona kali ya. Awal corona. Jadi corona membawa persahabatan ya antara kalian ya? Sebelumnya sih sebenarnya, tapi eratnya di coronanya ini. Iya. Enggak, maksudnya mulai kalian bersahabat itu dari kapan gitu? Eratnya ya mungkin dalam perjalanan memang erat, tapi mulai titik persahabatan kalian itu dari mana gitu? Kayaknya Desember 2019 kali ya, Dek. 2019 Desember kan? Enggak. Yang dari Natal itu, Natal anak-anak Immanuel. Oh iya, Natal Immanuel. Berarti 2019. 2019.
Oh, Iya, kita kan masuknya di STIN 2019. oke. Jadi mulai persahabatan 2019 ya. Kalau boleh Ya. tahu dari Sebari mungkin kali awalnya pertemuan kalian, awal pertemuan gitu. Oke. Sebelum kalian bersahabat, awal pertemuan kamu melihat Seven itu seperti apa? Sosoknya seperti apa? Maksudnya? Kesannya Kak Seven itu pertama sekali melihat Kak Seven itu waktu mereka pas pertama datang ke asrama. Saya terkesannya karena dia itu kayak berbeda dari yang lain gitu loh. Dia kayak ceria banget. Habis itu dia yang paling mencolok di antara yang lain. Di saat kami anak-anak baru pada waktu itu, kami kayak diam-diam. Kami kan baru adaptasi begitu. Tapi Kak Seven ini kayak dia lain dari yang lain. Dia unik begitu. Jadi itu momen pertama ya, kesan pertama. Iya, momen pertama. Kalau Seven melihat Sebari, kesan pertamanya seperti apa? Atau mungkin punya cerita sendiri kali? Ada sih. Kesan pertama lihat Sebari benci sih. Bencinya itu karena wajahnya itu kan memang agak garang sekali. Dia kan pendiam. Jadi nyebelin aja gitu loh, ngesilin, nggak bisa diajak bicara. Itu awalnya ya. Ada kebencian tertentu. Terus lama-kelamaan dia itu hadir di saat yang tepat gitu loh. Ketika saya sendiri, dia datang. Jadi dia itu menjadi pelengkap. Asik. Tapi pertama kali lihat Sebari di mana? Kalau boleh cerita. Asrama juga sih. Depan kampus atau dapur gitu. Asrama di itu. Di tempat komputer ya, Kak? komputer. Ya, di tempat komputer. Oh, di tempat komputer. Kalau Sebari lihat aku itu di kamar 6, aku pakai baju warna pink. Gimana Sebari ceritanya? Iya, warna pink. Dulu itu Kak Seven kayak unik banget deh dari yang lain. Unik atau gimana ini? Uniknya seperti apa? Unik atau aneh sebenarnya? Unik. Oh, unik. Karena dia tuh paling mencolok begitu. Oke. Imut ya Sebari? Ya, mulai dari cara dia beradaptasi, dari cara dia berpakaian begitu, dia imut sekali. Jadi tertarik sendiri. Tapi sebenarnya ini kalian persahabatan itu apa sih dasar kalian bersahabat gitu? Mungkin dari karakternya kah atau mungkin dari mananya kah yang membuat kalian akhirnya bersahabat? Mulai dari Seventina dulu yang jawab. Dasarnya kalau dibilang dasarnya sih jadi kayak berjalan begitu aja. Kasih itu timbul aja gitu loh. Kayak cinta kan, jatuh cinta itu kan tidak karena sesuatu gitu loh, hadir begitu. Jadi ada kasih sayang yang mulai hadir, yang mulai bertumbuh, dan juga ada kecocokan tersendiri dan bisa saling mempercayai. Itu aja sih dasarnya kalau menurut aku. Kalau Sebari gimana? Dasarnya pada akhirnya kalian bersahabat menurut kamu itu seperti apa? Kurang lebih seperti yang Kak Seven bilang sih Kak, tapi itu tadi penerimaan juga. Penerimaan karakter masing-masing begitu. Kami kan dari karakter yang sungguh oh my god, kontras Kak. Benar-benar ini kontras banget. Tapi ini kan kalian bersahabat karena pada umumnya kalian memang berteman dengan banyak orang, apalagi kalian seorang mahasiswi kan, pasti banyak teman di kelas. Apa gitu, satu hal gitu yang membuat kalian ini sahabatku gitu? Ada apa? Mungkin dari Sebari dulu, biar Sebari jangan bergantung sama Seven dan Seven tidak bergantung sama Sebari. Mungkin dari Sebari. Apakah coba diulang? Kalian kan berteman dengan banyak orang, mungkin berapa cewek-cewek di kelas kalian, namanya kalian mahasiswi, pasti ada teman-teman yang lain juga kan. Kenapa harus Seventina gitu loh, sahabatnya? Ada apa? Apa yang kamu tidak dapat dari orang lain dari Seven? Iya, dia mengerti loh Kak gitu. Dia menerima ini karakter aku yang mungkin membuat orang lain menjengkelkan. Ya bagi dia sih mungkin menjengkelkan, tapi ya lambat laun itu dia dapat mengajari aku dengan berteman dengan Kak Seventina itu. Dia mengajari aku bagaimana
ya mengurangi hal-hal yang sifatnya menjengkelkan orang lain begitu. Oke, kalau menurut Seven, kenapa sih harus sebari sahabatnya? Kan banyak teman yang lain itu, ada si ini, si A, si B, si C gitu. Kenapa harus sebari? Ya, Kalau dari aku sih awalnya ya itu yang sudah aku bilang tadi, dia hadir di saat yang tepat. Di saat aku ditinggalkan oleh banyak orang, di saat orang itu mengucilkan aku, dia ada gitu loh. Dan pada saat itu aku juga bilang ke dia, jangan tinggalkan aku. Asik, kayak yang pacaran ya. Tapi kisah aku sama Sebari ini memang unik sih, seperti dibilang Sebari tadi. Kita awalnya itu kayak yang nggak pacaran ya, maksudnya itu kasih sayang itu kayak yang pacaran, selalu bareng, selalu cerita. Jadi aku menemukan kenyamanan sih yang orang lain nggak bisa berikan. Sebelum Sebari, aku berteman dengan banyak orang, ada yang tidak peka, terus ada yang mau menang sendiri, ada yang cuman mau curhat tentang pacarnya aja, itu kan nggak nyaman. Jadi berbicara tentang sahabat banyak hal. Oke. Ini kan yang kalian ceritakan nih hal-hal positifnya, hal-hal yang mengenakan, hal-hal yang menyenangkan. Kalau dari Sebari, aku balik ke Sebari lagi nih. Satu hal yang menurut kamu menjengkelkan dari Seventina. Satu hal apa yang paling dari Kak menjengkelkan? Seven. Paling menjengkelkan dari Seven. Satu hal. Jangan buka aib. Selama kalian bersahabatan. Menutupi kekurangan. Itu cerewet sekali. Cerewetnya minta ampun. Seven cerewet. Saya paling gak tahan sama cerewet ya? Seven. Kalau dari Seventina, apa hal yang menjengkelkan dari Sebari? Paling menjengkelkan menurut kamu? Dia sadar itu. Dia ngambek-ngambek terus, ngeselin, tiba-tiba marah nggak jelas. Dan gara-gara itu kita udah hampir mau putus. Aku udah putusin nyambung lagi. Oke. Itu selama kalian bersahabat, ada nggak sih pernah kalian ada suatu problem terbesar dalam persahabatan kalian? Apa sih itu? Boleh nggak diceritakan, dibagikan ke kita? Yang menurut kalian itu hampir membuat kalian udahlah kita berhenti bersahabat. Dari aku dulu ya. Dulu. Aku udah gak sabar nih. Oke. Probleman terbesar sih datanya dari dia tuh yang di sana, si Gray. Jadi dia itu orangnya kan suka ngambekan. Di saat-saat corona kan kita satu asrama dan orangnya nggak banyak. Dan ngambeknya itu ngeselin banget. Jadi kita itu udah hampir putus 3 kali. Dan ada satu lagi selain dari ngambeknya. Kalau dari aku ya. Dia itu cemburuan sekali. Jadi ada beberapa orang lagi, ada orang lain yang mau berteman lebih dengan aku juga. Jadi kalau aku duduk dekat, dia pasti marah dan ngambek. Dan wajahnya itu udah gak jelas bagaimana. Itu sih kalau dari aku ya. Itu dari Seven ya, yang hampir membuat kalian udahlah kita nggak usah bersahabat aja. Kalau dari Sebari, ada nggak satu momen di mana ya udahlah mungkin nggak cocok jadi sahabat gitu? Kalau cerewetnya bisa ditolerir sih, tapi kayaknya dari aku tadi intinya ngambeknya sama ininya itu hal yang sering sekali membuat kami kadang nggak bicara, nggak cecetan gitu, mengambekkan sama ini tadi kayak cemburu begitu. Saya tuh nggak mau kalau Kak Seven itu kayak dekat sama orang lain ya, karena ya ada beberapa orang yang dekat dan memiliki maksud tertentu. Saya merasa bahwa dia mau mencoba untuk masuk ke dalam persahabatan kami begitu. Jadi ya saya nggak suka aja. Oke, kalau saya lihat kalian punya permasalahan ini satu ya, yang pernah kalian hadapi gitu, problem besarnya yaitu ketika kalian di mana Sebari cemburu dengan kehadiran orang-orang yang maksudnya orang lain itu masuk dalam persahabatan kalian, yang Sebari juga orang yang suka ngambekkan. Nah, solusi apa sih yang kalian ambil gitu sehingga persahabatan kalian masih utuh sampai hari ini gitu? Dari siapa dulu nih Kak? Dari Sebari. Sebari. Solusinya seperti apa ketika hal itu terjadi sehingga tidak akan membuat persahabatan kalian langsung putus begitu? Mengalah sih Kak. Biasanya siapa yang lebih mengalah? Itu Kak Seven yang lebih mengalah.
Oke. Saya jarang sekali mengalah. Kak Seven yang ini mengalah. Jadi solusinya adalah mengalah ya. Kalau menurut Seven, itu masih sebar itu. Habis itu apa? Dia memberi nasihat. Kamu nggak boleh begitu, nggak boleh terlalu cemburu begitu, nggak boleh ngambek-ngambekan. Makanya tadi saya bilang dia tuh cerewet karena nasihatin terus. Cocok gitu, jadi Kak. gembala itu. Cocok, Kak. Iya dong. Calon ya. Oke, nanti kita bicarakan itu. Asik. Kalau Seventina gimana? Solusinya gimana? Apa benar yang dibilang Sebari tadi, mengalah dan menasihati, atau ada solusi lain gitu selain apa yang sudah dikatakan Sebari? Iya, dalam persahabatan kami kan persoalannya tentang karakternya yang paling buruk itu sih. Jadi dari aku sendiri enggak langsung mengalah. Aku sebenarnya masuk dalam tahap pembiaran. Aku biarkan dia selama seminggu. Aku biarkan dia sadar. Dan setelah itu aku juga kan nggak kuat tuh sendirian. Jadi aku hampiri dia, terus tanya. Jadi langsung tanya gini, kamu ada kesalahan nggak? Jadi dia yang sadar sendiri. Akhirnya kayak nggak ada maaf. Apa sih? Dia nggak minta maaf atau aku minta maaf. Tapi kayak udah ngalir aja. Kita saling maaf-maafkan. Kayak gitu sih. Oke, kalau persahabatan kalian punya moto nggak? Misalnya jangan pisah atau apa gitu. Mau moto persahabatannya ada nggak? Dulu banyak Kayaknya sih. nggak ada deh, Kak. Dulu yang di perpustakaan tuh. Banyak atau nggak ada ini? Banyak atau nggak? Pasti. Apa ya? Itu tuh yang di mana di perpustakaan dulu. Tapi dulu ya nggak pernah dijalani banget ya. Apa itu? Persahabatan kita ini nanti bisa saling membentuk karakter kita. Kita sama-sama belajar. Dulu Kayaknya itu yang paling semangat si Pink itu di sana. Lanjutkan. Oke. Kalau ini kan kalian bersahabat dan sekarang juga kondisinya lagi pandemi. Tantangan apa yang kalian dapatkan ketika pandemi membuat kalian terpisah dari tempat, jarak, waktu pun kan terkuras juga kan. Kadang lelah belajar, udah nggak ada lagi waktu untuk kasih kabar gimana gitu. Apa hal terbesar tantangan di masa pandemi yang kalian hadapi persahabatan kalian? Rindu. Ya. Kalau dari Seven gimana? Rindu juga? Ya pasti rindu lah Kak. Aku pun sering nanya dia, kamu rindu aku apa enggak? Ternyata dia rindu juga. Pas awal-awal berpisah kita kan sering VC kan Kak? Tiap pagi tuh sering VC. Iya. Kalau suatu waktu kalian bertemu, hal apa yang kalian lakukan? Pelukan. Kangen. Makan bareng, makan mie Kak. Kalau kalian makan bareng, undang-undang aku ya. Oh boleh, datang aja ke rumah. Oh satu lagi tuh, kita sering berantem. Jadi kan kita udah jauh. Pas kita berantem itu, bener sih di antara kita itu kalau udah berantem nggak ada kata maaf gitu loh, kayak ya udah nyambung lagi gitu. Jadi seakan tidak ada masalah. Yang penting itu di antara kita itu tidak mengungkit masalah yang sudah lalu. Ya udah yang lalu biarlah berlalu. Jadi kayak nyambung lagi. Nggak ada nanya-nanya aku salah apa, aku mau minta maaf. Kita nggak pakai itu sih. Ya sistemnya bukan. Habis itu kayak hampa banget nggak sih Kak kalau kita udah berantem itu? Sedih. Ya hampa banget. Tapi ini kalian kan mahasiswa, yang ada memang titiknya di mana suatu hari kalian akan pisah dengan pelayanan yang ada. Hal apa yang kalian persiapkan untuk momen itu gitu? Maksudnya biar tetap ada terjalin hubungan dengan baik, kan nggak tahu nanti mungkin Seventina pelayanan di mana, Sebari pelayanan di Singapura atau di mana, kan bisa jarak dan waktu. Apa yang kalian persiapkan untuk? Menjaga komunikasi sih Kak untuk terus berlanjut begitu. Komunikasi yang terus berlanjut. Ya nggak sih Kak? Ada lagi nggak? Kalau dari Seven apa ya hal yang kamu persiapkan? Karena memang itu realitanya nanti. Paling kalian 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi lah. Lulus, selesai, udah. Gimana dong? Atau kita rencananya mau satu aja Kak? Aku sih hal yang sama, tapi ada tambahan. Tambahannya itu kayak buat satu momen
yang ketika kita jauh itu tidak akan pernah dilupakan. Atau kayak kita buat satu buku di mana di dalam situ itu ada kenangan yang tidak pernah bisa dilupakan. Jadi ketika jauh atau berantem itu mungkin bisa memperdamaikan kita gitu loh. Oke. Dari aku sih. Aku coba ya uji persahabatan kalian, satu pertanyaan. Sep. Coba Seventina dulu, mulai dari Seventina. Karena Seventina yang lebih aktif kata Sebari. Apa ayat panggilan Sebari? Kita belum sampai di sana. Kak, maaf Kak. Dari pertanyaan lainnya. Jawab aja. Tahu atau tidak? Enggak tahu. Kalau Sebari apa ayat panggilannya Seventina? Saya nggak tahu Kak. Oke. Warna kesukaan Sebari apa Seven? Warna kesukaannya Kak Seven. Iya, warna kesukaannya. Warna merah maron. Kalau Sebari? Grey. Oh, mantap. Oke, tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Kok aku lupa ya? Aku tahu. Sebari dulu. 23 bukan sih. 23 bukan. Ya jawab dulu, 23 bukan. Bukan. Kalau nggak salah ya. Sudah dikasih tahu. Tina jawab dulu. Tanggal lahirnya Sebari tanggal berapa? Cepat. Aku dulu ya Kak. Tidak? Siapa? Kamu yang jawab Seventina. Tanggal lahirnya 23 bulan 9 tahun 2000. Benar nggak Sebari? Salah, tanggalnya salah. Sebenarnya 22 September 2001. ya. Ya. Kak. Kalau ulang tahun Seven berapa Sebari? Dia tahu. Aku Seven. 16 Agustus 1998. Oh. Benar ya Kak? Maafkan aku. Enggak, karena kemarin itu dia gabung sama Almi kan, jadi aku bingung bedainnya. Iya. Soalnya aku tahu itu 2223 itu, makanya aku pastikan tadi. Pertanyaan selanjutnya. Ini dulu yang jawab ini Seven dulu Seven. Apakah Sebari sudah punya pacar atau tidak dan inisialnya siapa kalau sudah? Nggak pernah punya pacar dan nggak ada inisial. Oke, kalau Sebari, apakah Seventina sudah punya pacar? Kalau ada inisialnya? Namanya? Ada. Inisialnya siapa? Inisialnya KI. KI. K sama I. Enggak II. IL. Oh IL, oke. IL. Tadi Sebari belum pernah pacaran, jadi pertanyaan khusus untuk Sebari. Jawab. Mantannya Seven udah berapa? Jangan buka aib. Banyak. Lebih dari 10 katanya. Ini pertanyaan cepat ya yang harus dijawab. Sebari dulu Sebari. Sahabat atau teman? Sahabat atau? Teman. Sahabat. Seven. Sahabat atau kakak tingkat? Sahabat. Sebari. Sahabat atau keluarga? Oh my God, dilema. Nggak boleh pilih dua-dua ya, Pak? Nggak boleh, satu aja. Oh. Sahabat deh. Sahabat. Seventina. Sahabat atau pacar? Aduh, Kak. Kak. Janganlah. Aku nggak bisa milih. Jangan. Ada pertanyaan lain nggak ya? Sebari saja menjawab. Sahabat atau pacar? Aduh. Aku harus minta maaf. Ika, beneran ada pertanyaan lain nggak? Enggak. Itu aja pertanyaannya, dijawab dulu. Nanti baru kita lanjut. Sahabat atau pacar? Aduh. Bohong atau jujur? Jujur lah. Sep, maafkan aku. Aduh. Untuk saat ini. Beda 1% aja, Kak. Untuk saat ini. Sep. Saat ini kan? Saat ini banget kan?
Oh, kalau saat ini banget sahabat. Oh, sahabat. Saat ini banget. Tapi 1 detik. 1 detik kemudian pacar. 1 detik kemudian kan saat ini yang aku pegang. Ini pertanyaan kalian dua-dua jawab. Sahabat atau pelayanan? Pelayanan lah, Kak. Karena sahabat itu tidak akan menghalangi kita untuk melayani. Haleluya. Itu prioritas kita sebagai hamba Tuhan. Iya dong, prioritas kita itu. Prioritas. Mantap. Hal yang utama. Oke, ini kalian kan persahabatannya udah lumayan lah, udah cukup lama ya. Ada nggak pesan kalian untuk persahabatan yang lain supaya persahabatan mereka juga langgeng kayak kalian? Mungkin dari Sebari. Pesan persahabatan yang lain. Pesan untuk persahabatan yang lainnya. Tetap saling mengasihi sih, Kak. Dan penerimaan tadi itu yang paling terpenting menurut saya. Penerimaan karakter dan juga saling melengkapi tadi. Seperti yang dibilang Kak Seventina, saling melengkapi. Dan komunikasinya juga biar nggak putus-putus. Habis itu mengalah. Nah, ada lagi, ini menurut pandangan kami berdua ya, sebaiknya kalau bersahabat itu jangan untuk 3 orang. 2 orang saja, karena sahabat itu kan untuk teman, untuk tempat kita curhat, tempat di mana kita mengeluarkan semua unek-unek, hal-hal yang karakter-karakter kita yang buruk begitu. Jadi kalau menurut saya kalau ada orang lain ya bertiga mereka kayak saling, kalau mereka berantem nantinya mereka akan saling kayak membeberkan keburukan-keburukan yang lain. Itu sih untuk mengantisipasi hal demikian, makanya kami lebih ke berdua. Oke, biar nggak terjadi hal-hal yang demikian. Dari aku. Kalau dari aku sendiri sih hal yang sama ya. Kayak Sebari tadi cukup 2 orang. Karena itu akan kondusif sekali dalam hubungan persahabatan. Kemudian yang kedua itu tidak menonjolkan diri dari yang lain. Ini sangat penting sekali. Karena dalam geng yang aku lihat itu, kadang-kadang dalam satu persahabatan itu ada satu yang lebih dari yang lain. Dan itu tidak menggambarkan persahabatan, aku pikir ya. Jadi sekalipun ada kelebihan yang satu itu wajar dan ada kelemahan yang satu itu wajar, tetapi harus sama-sama gitu loh. Karena masing-masing itu punya kelebihan masing-masing. Kayak aku dan Sebari suka bilang kalau dia bersama aku itu dia punya kepercayaan diri dan itu kan bagus. Dan kemudian kita harus saling support. Jadi ketika seseorang lemah, kita harus support, kita dukung. Kayak aku selalu dukung Sebari untuk bangkit. Kemudian saling menghargai itu penting. Itu sangat penting sekali, bukan hanya menghargai orang lain. Penghargaan di antara persahabatan itu bagus banget dan penting untuk diaplikasi. Kemudian menciptakan suasana yang nyaman. Itu harus. Kita punya kenyamanan sendiri dengan tingkah sendiri. Nonton India ya, Sep. Kemudian berhubungan sewajarnya sih. Maksudnya menjalin hubungan persahabatan sewajarnya. Karena kan sekalipun cewek sama cewek sekarang ini kalau terlalu berlebihan itu konotasinya akan jelek, bisa dikatakan lesbi. Jadi dulu kita bersahabat di asrama, kita suka jaga cara berhubungan juga. Maksudnya kan kita suka pelukan tapi kadang-kadang aja, jangan keseringan, nanti kita dicap lesbi. Karena ada juga kan dicap lesbi. Ya gitulah. Itu pesan untuk persahabatan yang lain. Dalam momen ini saya minta kalian secara singkat pesan untuk masing-masing. Pesan untuk masing-masing. Mungkin dari Seventina dulu yang lebih tua. Apa pesan? Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Buat kamu Gray, pesan dari aku, jangan sering-sering ngeselin ya. Itu janji sih, Kak. Itu protes. Terus kalau aku lagi marah, itu jangan dibiarin. Masa orang lain yang nanyain aku, kamu enggak? Ayo loh.
Terus satu lagi, tetap akur ya kita sampai selama-lamanya, forever. Oke. Oke. Kalau dari Sebari, apa pesan untuk Seven dalam momen ini? Ini keluarkan Terima semua kasih. pesan untuk dia. Saya dulu mau menanggapi deh yang kedua tadi, yang kata Kak Seven, kamu dulu yang, saya udah pernah coba Kak, tapi karena jadi saya kayak mudah menyerah. Itu satu waktu di asrama, saya coba tuh, kan Kak Seven bilang kalau misalnya saya lagi marah, saya butuh dihibur. Nah hari itu dia marah, saya datang ke kamar dia dan saya coba buat dia terhibur. Nah tahu-taunya dia nggak respon, makanya dari situ saya udah nggak, aduh takut apa gitu, kayak segan sama Kak Seven. Malah tau dia nggak respon seperti yang kemarin-kemarin. Begitu sih Kak. Oke, kalau Kalau ini. pesanmu untuk Seven singkat saja, soalnya tinggal 5 menit lagi waktu kita. Oke, pesan untuk Kak Seven, Kak tetap menjadi kakak yang dewasa buat aku. Dan saya harap dimanapun nanti kita akan pelayanan, kita tidak boleh saling melupakan. Oke Kak. Oke. Terakhir, 1 menit. Harapan kalian untuk persahabatan kalian. Dari Seventina, harapan ke depan. 1 menit saja. Iya, kalau harapannya sih hubungannya tetap akur ya, tetap erat. Dan tapi biarlah hubungan kita ini menjadi berkat juga untuk orang lain. Bisa menjadi teladan bagi orang lain. Mungkin itu dari karakter, dari berkomunikasi dengan yang lain. Terus juga kita harus ini sih, punya komitmen dalam persahabatan dan dalam pelayanan kita. Intinya jangan berantem sih, itu aja. Oke, kalau dari Sebari, harapan ke depan. Harapan ke depan lebih dewasa lagi sih Kak, terkhususnya buat buat aku, lebih dewasa lagi dan komunikasinya biar nggak putus-putus begitu, seperti yang Kak Seven bilang tadi, biar menjadi panutan untuk yang lain, teladan gitu. Oke, thank you sudah sharing tentang persahabatan sore hari ini. Biarlah itu akan menjadi berkat untuk teman-teman yang menonton dalam menjalani persahabatan, bahwa sahabat itu sangat penting juga loh dalam kehidupan kita. Sahabat itu hadir di saat kita sedih, di saat orang lain meninggalkan kita. Sahabatlah orang yang tidak pernah meninggalkan kita. Selain daripada pribadi Tuhan kita yang tidak meninggalkan, tapi sahabat adalah orang yang setia. Saya harap juga persahabatan kalian akan tetap erat ke depan. Kalian tahu bahwa ke depan pun kalian pasti banyak tantangan lagi dalam persahabatan kalian. Apalagi nanti udah lulus, apalagi kalau udah punya keluarga masing-masing, itu tantangan persahabatan di sana lah diuji. Dan semoga persahabatan kalian sampai kalian tua, sampai sampai nenek-nenek, kok kakek nenek, sampai nenek-nenek, sampai selamanya lah harapan saya ya. Terima kasih sudah hadir di acara iPhone pada sore hari ini. Biarlah acara ini juga akan tetap menjadi berkat kepada teman-teman yang menonton dengan kita menghadirkan narasumber-narasumber dan berbagi cerita. Ya, terima kasih Seventina, terima kasih Sebari. Sebelum kita mengakhiri podcast pada sore hari ini, saya akan menutup kita dalam doa ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kasih setiamu kepada kami sore hari ini. Kau memberikan kami kesempatan untuk berbagi cerita dengan topik persahabatan. Tuhan, biarlah kedua adik ini yang telah berbagi cerita, bahkan mereka juga sedang menjalani persahabatan mereka, Kau yang memberkati hubungan persahabatan mereka. Biarlah mereka tetap menjadi berkat kepada masing-masing dan juga kepada orang lain. Tuhan, tantangan demi tantangan yang mereka hadapi, berikanlah mereka solusi untuk hal itu sehingga persahabatan mereka tetap erat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, amin. Thank you. Ya Terima Kak, kasih diundang lagi nggak apa-apa Kak. Malam ini. Oke, aku. Sukses terus buat thank Kakak. you. Thank you. Kalian juga sukses ya. Oke Kak. Ya Kak.